Selamat pagi Bapak Ibu Guru, kangen atas waktu yang diberikan untuk saya ya sharing hari ini. Sebenarnya saya was-was juga loh sharing di depan Bapak Ibu Guru, karena Bapak Ibu Guru pasti lebih tahu banyak dari saya. Bapak Ibu Guru adalah pencetak ya generasi bangsa, pencetak generasi berikutnya, panutan rakyat lah. Saya hanya sharing apa yang saya tahu dan mohon maaf ya Bapak Ibu Guru sebelumnya bila ada yang nanti tidak berkenan. Oke, misi pendidikan adalah salah satu misi di CECI. Maka Bapak dan Ibu Guru yang mengemban misi ini otomatis adalah relawan sama seperti saya ya. Nah, untuk lebih akrab, mungkin selanjutnya saya panggil dengan sebut Sisyong Sece aja ya. Kita sama-sama relawan, agar saya nggak takut nih. Oke, hari ini saya mau sharing tentang kata prioritas. Sebenarnya, next. Prioritas ini berasal dari bahasa Prancis, lafalnya priorité. Kata dasarnya prior, primer, atau dasar utama. Nextnya. Prioritas ini sikap ya, tindakan yang didasari oleh dorongan urgensi. Sebenarnya kata prioritas ini sangat dasar, Sisyong Sece. Tiap hari berperan dalam hidup kita, hanya jarang disebutkan. Ya, contohnya deh, begitu bangun ada yang langsung raba HP, ada yang ke toilet, mungkin ada yang minum air putih, ada yang gerak-gerakan badan. Itu apa yang mendorongnya? Sebenarnya adalah prioritas. Ya, kadang kita juga sebagai relawan dan mungkin sebagai di kehidupan biasa, sebagai relawan kita kan ada mendengar ceramah master pagi-pagi. Ya, juga mungkin ada yang mau sholat pagi, ada yang tidak bangun. Kadang kita malas sekali kamu nggak bangun pagi gini-gini. Sebenarnya sih enggak ya. Coba kalau dia hobi gowes nih, dia diajak gowes, dia bisa bangun pagi. Jadi dia bukan males. Karena prioritasnya tidak di situ, tidak mendengarkan dharma atau tidak sholat pagi misalkan, contoh aja nih. Jadi yang main adalah prioritas. Oke, next. Skala prioritas itu ditentukan oleh tingkatan atau urutan kondisi. Ya, seperti saya bilang tadi, itu tingkatannya ada di mana. Atau kadang kita mau ada kegiatan nih donor darah, Sisyong Sece di sekolah kadang mungkin ada donor darah ya. Tapi kebetulan ada yang ngajak jalan-jalan ke puncak. Nah, skala prioritasnya di mana? Misalkan dia tinggalkan kegiatan ini, dia jalan-jalan, berarti dia utamakan jalan-jalan. Nah, saat seorang individu menentukan skala prioritas ini, sebenarnya tidak ada kata benar atau salah. Jalan-jalan salah nggak? Melakukan kegiatan benar nggak? Tidak ada sih. Selama tidak mempengaruhi pihak lain juga. Contohnya saya tidur, tidak sholat, tidak melakukan kegiatan di pagi, tidak merugikan pihak lain toh. Ya kan, tidak ada pihak yang dirugikan. Saya pilih olahraga sama juga halnya. Saya goes, ada nggak yang dirugikan? Tidak ada. Namun ya, kadang dan sering sekali prioritas itu memberi efek besar loh ke yang lain. Contohnya, saya prioritas jalan-jalan misalkan tadi daripada bantu di donor darah. Mungkin ketidakhadiran saya ini tidak berakibat apa-apa. Banyak kok relawan di sana. Atau bisa berakibat ringan. Mungkin harus ada orang yang gantikan kan? Oh, ada korban karena saya. Bisa juga berakibat fatal loh. Karena mungkin dengan ketidakhadiran saya yang sebagai PIC pasang tenda, kemudian dipasanglah orang yang kurang pengalaman, tenda ambruk. Nah, kena orang tua, mungkin ada korban di situ. Jadi ada salah nggak? Nggak ada, selama tidak ada yang dirugikan. Oke, next.
Prioritas hidup ya, nextnya di hidup kita banyak prioritas. Ini adalah sebuah survei 1 sampai 10. Ini saya dapat di Google. Ini saya cari data ini di 2020 awal-awal pandemik sebenarnya. Kita lihat ini survei adalah artinya survei adalah kumpulan sekelompok orang ya yang ditanya. Jadi tidak mewakili setiap individu sebenarnya. Kalau kita merasa enggak saya 10 yang penting, 10 spiritual. Itu enggak apa-apa, namanya juga survei. Nah, dari antara 1 sampai 10 itu saya agak shock waktu melihat data ini di Google sebenarnya. Uang, barang, keluarga itu semua masih normal lah ya. Karir, bahkan agak heran ada liburan menempati urutan ke-7. Teman, tapi hidup sehat dan spiritual ini benar-benar membuat saya agak kaget. Hidup sehat loh itu pilihan ke-9, apalagi spiritual. Kita nggak bisa bilang kita rajin kok sembahyang, rajin berdoa, rajin ke rumah ibadah. Tapi ada ternyata di survei itu ada hal begitu terjadi. Spiritual itu bukan berarti hanya hadir kemudian udah beres. Saya tiap hari sembahyang, saya tepat waktu ke rumah ibadah, bukan. Spiritual di sini adalah apa yang tertanam benar nggak sesuai yang diajarkan. Ya itu. Jadi nextnya, Pak. Jadi kalau prioritas saat pandemik sekarang, saya rasa semua orang akan bilang hidup sehat. Tapi nggak semua juga. Buktinya ada yang nggak peduli juga ya dengan pandemik sekarang ini. Tapi garis besarnya mungkin akan berubah. Hidup sehat adalah di urutan di atas 9 deh harusnya. Nah, next. Dari prioritas saat pandemik ini, kesehatan ini bukan lagi hanya sekedar sehat, tidak sakit. Karena ini udah identik dengan nyawa loh. Kita lihat saat ini banyak sekali, terutama minggu-minggu ini ya, banyak sekali. Tidak memilih lagi ada kondisi apa, tidak ada teori. Mau orang suci, mau anak muda, mau orang tua, orang sakit, orang sehat, semua. Banyak yang kehilangan nyawa. Jadi kesimpulannya, prioritas itu dipengaruhi oleh pengalaman hidup, cara pandang, pola asuh dalam keluarga, atau juga situasi dan kondisi. Namun, prioritas hidup itu adalah sebuah pilihan dan keputusannya. Jadi melihat hasil survei di atas itu sebenarnya saya agak tidak heran lah kenapa terjadi pandemik seperti sekarang. Kehidupan kita yang sudah tidak normal loh. Benar ya, tidak normal. Sangat tidak normal. Coba next, Pak. Ya. Tadi tidak normal itu adalah banyak sekali hal yang biasa dilakukan. Mungkin ini kan pandemik ini 1,5 tahun ya. Sebenarnya udah 2 tahun sih. Mulainya itu di September 2019. Hampir 2 tahun. Itu mengerikan sekali. Kita belum berasa di September itu. Desember mulai. Kehidupan kita yang biasa harus sapa, memeluk orang tua dan segalanya itu sudah tidak normal. Nah, saya menemukan statement dari Prof. Hardinsyah ini, Ketua Umum Gizi Pangan Indonesia ya. Selain yang masalah eksternal, yang cuci tangan, pakai masker dan lain-lain prokes itu, ada satu hal, semakin memperhatikan asupan makanan dan minuman yang bergizi lah, yang dapat mencegah virus masuk. Jadi itu internal juga perlu. Next, Pak. Asupan makanan. Nah, saya juga menemukan 9 tren positif ya. Tren positif lah gaya hidup dalam situasi begini. Di antara itu poin 4, 5, 6 yang di atas semua ya tentang higienis, suplemen probiotik itu semua ya. Poin 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah tentang asupan makanan. Jadi selain eksternal, sangat penting juga apa yang kita makan, apa yang masuk, apa yang kita konsumsi. 9 ada 5 poin tentang asupan makanan. Itu luar biasa. Berarti sebenarnya internal lebih penting dari eksternal.
Oke, untuk itu coba kita dengar suara next PPT next-nya. Kita dengar sebelumnya ya, kita dengar suara dokter kepala bagian penyakit dalam di Rumah Sakit Bethsaida, Dr. Dasat Mulyono. Memang saya nggak ambil penuh karena mengingat waktu ya. Yang lainnya adalah beliau mengatakan tentang ya yang eksternal itu. Yuk silakan Pak. Tapi yang kita takutin itu orang kena COVID menjadi buruk keadaannya. Yang diduga karena terjadi reaksi kimia yang disebut cytokine storm. Nah, dari penelitian-penelitian yang udah ada, ya dari kasus-kasus yang sudah terjadi di Cina dan di negara-negara lain, cytokine storm itu sebabnya apa? Satu, karena penderita itu enggak makan yang sehat ya. Jadi diduga kalau seseorang memakan plant-based diet, kemungkinan cytokine storm itu menjadi jauh lebih kecil. Bahkan hal tersebut. Nah juga makanan yang diberikan di situ juga bukan plant-based diet, mungkin makanannya asal adanya aja juga, mungkin kekurangan minum air juga ya. Ya, kita dengar ya, cytokine storm itu berhubungan juga dengan makanan. Nah, tadi disebut plant-based diet. Sebenarnya kita gembar-gembor soal cuci tangan, kemudian disinfektan segala macam, jaga jarak. Ini masalah konsumsi ini sangat penting dan plant-based diet. Ya, next PPT. Nah, vegetarian adalah kalau plant-based diet tentu berhubungan dengan vegetarian. Vegetarian dan plant-based diet itu sebenarnya sama, cuma sebutannya aja beda. Kalau kita sebut vegetarian seolah-olah kok gimana gitu. Mulai sekarang mungkin kita harus biasakan dengan plant-based diet. Artinya makan makanan asupan dengan berdasarkan base-nya adalah dari tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan. Itu ya. Nah, vegetarian gaya hidup alamnya. Ini sangat penting, Sisyung Sece. Kita dengarkan apa kata Prof. Susianto. Beliau adalah ahli pangan gizi Indonesia dan ketua IBS ya, ketua vegan Indonesia. Silakan Pak. Selamat siang Bapak Ibu semua dan saudara semua, senang sekali bisa berkumpul kembali pada sesi kali ini. Dan pada sesi kali ini kita akan belajar bersama dan bahas satu topik yang tentunya saat ini sedang hot gitu ya, yang menjadi pembicaraan di masyarakat di mana-mana. Itu tentang bagaimana kita berusaha secara maksimal dengan berbagai cara untuk menghadapi COVID-19. Sebetulnya kalau kita membaca apa yang disampaikan di dalam yang disebut sebagai CDC, mungkin pada Bapak Ibu pernah mendengar CDC, Center Disease Control, artinya pusat daripada pengawasan penyakit. Nah, CDC ini membuat sebuah statement atau pernyataan bahwa penyakit-penyakit baru itu sekitar 75% itu datang dari hewan, ya, originated from animals. Dan WHO juga merilis ya sebuah statement bahwa 61% penyakit-penyakit yang sudah kita ketahui, dan demikian juga yang dilansir oleh CDC tadi, lebih dari 60% penyakit yang sudah kita ketahui selama ini, bukan penyakit baru ya, itu sebetulnya datang dari hewan. Nah, kita mengenal ada istilah penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Nah, itu bisa dalam bentuk penyakit menular. Nah, penyakit menular ini yang sudah sangat umum yang kita ketahui selama ini udah banyak sekali, dan tentunya dia bisa bersumber dari berbagai mikroba atau mikroorganisme, sebut sajalah seperti COVID ya, yang merupakan jenis baru lah kita sebutnya, daripada virus corona, yang tentunya juga menjadi virus yang pencetus di dalam SARS, MERS ya. Dan itu juga termasuk di dalam COVID. Cuman ini adalah disebut jenis baru, maka disebut COVID-19. Nah,
Di dalam pencetusnya itu tentunya ada virus ya, kemudian ya termasuk influenza yang kita umum sekali, ini juga adalah virus ya. Lalu ada lagi yang kita kenal bakteri, katakanlah seperti bakteri E. coli yang bisa bikin kita diare ya. Mungkin ada pada makanan-makanan yang terkontaminasi, biasanya pada makanan-makanan yang basi atau yang tidak bersih, yang tidak higienis. Begitu juga dengan bakteri salmonella. Jadi bakteri salmonella yang kita tahu penyebab tifus itu juga mikroba yang tentunya juga penyakit infeksi dan berbagai penyakit yang lain lah dari mikroba yang lain, bukan cuma virus dan bakteri. Nah, ada jamur ya dan segala macam. Jadi kalau kita lihat statement dari CDC tadi maupun WHO, jadi memang dari sini kita melihat bagaimana korelasi antara pemilihan pola makan, sebut sajalah diet nabati atau diet vegan. Dengan kita diet nabati, otomatis kita tidak mengonsumsi hewan. Kita juga tidak banyak berhubungan dengan hewan. Walaupun makanan tidak harus melalui makanan ya, maksud saya penularan, tapi bisa saja dengan kontak dengan hewan. Jadi dengan demikian kita pasti bisa menurunkan risiko kita untuk menderita penyakit infeksi tadi yang kita sebut sebagai penyakit zoonosis ya, penyakit yang memang datang ataupun bersumber dari hewan. Ini istilah-istilah di dalam penyakit berbasis lingkungan. Dan diproyeksikan memang ini juga menjadi salah satu faktor yang meningkat di saat-saat global warming atau pemanasan global ini. Itu akan meningkatkan penyakit zoonosis juga. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bisa menghindari pola makan berbasis hewani dan kita menjalani pola makan nabati, maka secara sangat gamblang ya, sangat logis gitu, kita bisa menghindari atau bahkan mengurangi risiko yang lebih demikian besar itu, yang menurut CDC tadi ataupun WHO bisa mencapai 75%. Itu untuk yang penyakit yang baru loh ya, berasal dari hewan. Sedangkan yang sudah diketahui selama ini kayak salmonella ataupun demam berdarah dari nyamuk, itu semua bisa mencapai 60% lebih ya. Dan itu tentunya signifikan sekali. Dan kalau kita mau melihat lagi faktor daya tahan tubuh kita. Jadi selama ini kita mengikuti protokol kesehatan baik nasional dari pemerintah maupun dari lembaga dunia seperti sebut saja WHO ya. Maka prevention ataupun pencegahan yang sifatnya eksternal itu sudah kita lakukan dengan baik dan tentunya semoga ini tetap kita jalankan dan kita ikutin protokol kesehatan ini dengan baik, yaitu selama ini kita diajarkan cuci tangan ya dengan sabun, air yang mengalir. Kemudian apalagi pakai masker, jaga jarak fisik. Dan saya lebih suka pakai istilah jaga jarak fisik ya. Karena fisik dijaga jarak itu penting. Tetapi kalau hubungan sosial tentunya kita tetap harus jalankan. Jadi jangan sampai kita terputus hubungan sosial. Karena hubungan sosial tidak harus melalui fisik. Kita bisa melalui bantuan, sekarang udah maju sekali kan. Media sosial dan segala macam dengan kemajuan IT. Dan justru ini yang salah satu yang sangat mendukung untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita secara internal. Jadi banyak orang yang selama ini mungkin suka kumpul ya. Stres sekarang dia kalau di rumah saja di masa kita PSBB, masa wabah begini. Atau sampai negara tertentu yang pakai lockdown ya. Sehingga membuat mereka stres, gak bisa berkumpul teman, gak bisa komunikasi. Dan itu justru bisa menurunkan daya tahan tubuh kita dengan stres itu. Jadi penyakit-penyakit bermasalah karena psikis. Contohnya malah tubuh kita bisa menghasilkan radikal bebas atau free radical karena kita stres. Dan radikal bebas itu malah merusak tubuh kan, dan otomatis dia pasti akan menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit yang kita sebut imunitas menurun. Dan untuk melawan radikal bebas itu tentunya kita biasanya kenal dengan antioksidan. Nah, antioksidan inilah yang bisa kemudian contohnya vitamin C, asam ascorbat yang tentunya banyak sekali di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan alias itu makanan nabati. Dia mampu untuk menetralisir si radikal bebas yang memang radikal bebas itu artinya memang senyawa yang kemudian dia elektronnya itu menjadi tidak stabil karena tunggal ya. Jadi dia tidak pair gitu, tidak pasangan. Sehingga dia butuh sumbangan elektron dari senyawa lain yang membuat dia stabil. Dan salah satu yang bisa memberikan kontribusi itu adalah vitamin C dalam bentuk asam ascorbat, itu yang kita sebut asam ascorbat istilah nama kimianya gitu. Lalu vitamin yang A gitu ya, atau dalam makanan tumbuhan atau nabati yang kita sering sebut beta karoten ya, yang kemudian dalam tubuh akan jadi vitamin A. Itu banyak kan di sayur-sayuran juga, bahkan sampai umbi-umbian yang berwarna kuning seperti katakanlah ubi jalar ya, kemudian tomat, lalu pepaya, jeruk dan ya carrot ya atau apa itu namanya
Carrot itu bahasa Indonesianya apa? Wortel ya. Nah, jadi ini semua sebetulnya sangat bersumber dari makanan nabati. Jadi baik external prevention yang selama ini kita ikutin protokol kesehatan itu sudah kita jalankan dan kita berusaha terus menjalankan, dan itu tentunya adalah pencegahan secara eksternal. Nah, pencegahan internal kita yang bisa kita lakukan tentunya itu meningkatkan daya tahan tubuh kita, karena begitu daya tahan tubuh kuat, imunitas baik, kita akan lebih punya kemampuan untuk melawan bibit penyakit, termasuklah COVID di dalamnya. Bukan cuma COVID ya, semua infeksi atau penyakit infectious disease itu bisa kita lawan, kita cegah, dan tentunya kemampuan inilah yang kita sebut imunitas tubuh ini, yang kalau semakin kuat dia akan semakin bisa berdaya untuk melawan bibit penyakit. Dan ini tentunya external prevention. Dan internal kita yaitu tadi, jadi faktor-faktor apa yang kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas untuk melawan penyakit. Salah satunya tadi melalui diet, pola makan. Yang sering kita tahu selama ini adalah beberapa zat gizi termasuk dalam vitamin ya, ada juga dari mineral yang bisa menaikkan daya tahan tubuh kita atau imunitas. Tadi sudah kita sebutkan di vitamin C banyak di dalam tumbuh-tumbuhan, dan jangan lupa vitamin C paling tinggi bukan di jeruk ya, tetapi di jambu biji atau guava, itu lebih tinggi. Bisa satu guava sedang, kira-kira ukuran sedang ya, bisa mengandung sampai 200 loh, 200 mg. Pada AKG, angka kecukupan gizi tubuh kita sehari kan cuma sekitar, kalau panduan AKG lama bisa sekitar 60 mg, yang di AKG baru sekitar 95 gram, 90 lah, 75 sampai 90 miligram. Dan satu guava yang sedang itu sudah, ukuran sedang itu sudah bisa mencapai 200 mg vitamin C. Kemudian jeruk ya, berkisar di sekitar 65 sampai 90 ya. Jadi itu udah cukup tinggi. Kemudian kita lihat lagi makanan-makanan buah-buahan yang lain seperti apa? Ya, stroberi, kemudian pepaya, termasuk mangga, nanas. Ini semua adalah vitamin C yang bagus, sumber makanan vitamin C yang bagus. Dan kemudian beta karotin tadi udah saya bahas di awal. Kemudian yang kita sebut sebagai vitamin E yang tentunya juga banyak di makanan nabati. Jadi sepertilah contohnya pada kecambah gitu ya. Itu juga banyak vitamin E. Kemudian pada biji-bijian whole grain ya, biji-bijian utuh ya. Lalu seed ya, seed dalam pengertian biji seperti biji bunga matahari yang kita sering disebut kuaci, atau biji labu kuning atau pumpkin seed ya. Kuaci itu kan ada yang dari bunga matahari, ada yang dari biji labu atau pumpkin. Ya, baik Sisiung Sece. Vegetarian itu adalah gaya hidup alamiah ya. Tadi kita dengar banyak sekali vitamin yang sekarang harga vitamin meningkat gila-gilaan. Padahal melawan COVID butuh banyak vitamin. Dan di makanan alamiah kita yang tidak mahal, tadi Prof. Susianto sudah menyebutkan bisa menghilangkan radikal bebas, banyak bisa mendapat vitamin C, E, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kehidupan manusia itu tidak bisa melawan alam, Sisiung Sece. Setiap nyawa dan setiap spesies di muka bumi ini punya tatanan hidup masing-masing. Ada siklus kehidupan sesuai habitatnya. Nah, seperti umur manusia, umur ayam, umur sapi, dan lain-lain, sebenarnya mereka masing-masing mempunyai siklus alamiah. Namun, karena manusia merasa lebih hebat, lebih pintar, apalagi dibilang kodratnya lebih tinggi dari makhluk lain, spesies lain, maka seolah-olah manusia adalah tuan rumah, satu-satunya tuan rumah di muka bumi ini, ya, yang berhak menentukan kapan spesies lain bisa harus lahir. Sekarang kan ada ya, telur dimasukin ke kulkas bisa menetas. Kapan mereka harus mati? Di mana dan bagaimana mereka hidup? Mereka itu maksudnya spesies lain, makhluk lain. Kalau yang bisa diperalat, akan diperalat tenaganya. Seperti sapi, kuda, anjing, dan lain-lain. Mereka disiksa dan mati tidak alamiah demi nafsu keinginan manusia. Yang memanjakan sepotong lidah ini loh. Mereka tidak, makhluk lain itu yang sangat lemah itu, mereka tidak dapat berteriak. Tidak mampu melawan, tidak mampu menghindar. Namun Sisiung Sece, air mata mereka sebenarnya adalah sama seperti air mata kita. Mereka juga mengharapkan kebebasan, memimpikan hidup bersama keluarga, sama seperti kita. Keinginan terlepas dari siksaan dan kematian adalah sama seperti kita juga. Mereka tidak mengancam kita, mereka tidak mengancam siapapun,
tidak melukai siapapun. Harapan mereka sama seperti kita, Sesiung Setia, hanya satu, ingin hidup. Ya, persis seperti kita lah saat ini, ingin terlepas dari ancaman COVID. Sama. Saat ini apakah kita manusia masih juga belum sadar hal ini? Sebenarnya para saintis sudah membuktikan manusia adalah salah satu spesies di muka bumi ini yang sebutannya juga hewan sebenarnya. Hewan dalam kita sebut aja deh makhluk ya. Para sapi, anjing, ayam semua juga makhluk. Hanya nama kita manusia. Jadi semua spesies itu mempunyai kelebihan dan keunikan masing-masing. Kalau begitu, kita manusia sebagai spesies yang lebih kuat dan lebih besar, apakah kita merasa pantas menjadikan spesies lain sebagai makanan? Apa bukan seharusnya ya kita melindungi mereka? Mereka spesies yang lemah. Nah, Sesiung Setia, sebuah paha, sepotong dada, itu adalah satu nyawa juga. Seperti himbauan master saat ini. Welas asih manusia itu sudah hilang entah kemana-mana. Telah dikubur dalam-dalam oleh nafsu keinginan. Itu satu nyawa loh. Sesiung Setia, saya merenung ya saat ini. Kalau ada bayi lahir 2019, ya kira-kira umur 2, hampir 3 tahun, mereka sekarang sudah budaya cium tangan, mungkin peluk, mulai pudar. Kalau pandemik ini 5 tahun lagi, dan manusia benar-benar seperti tadi Prof. Susianto bilang, social distancing, tidak ada lagi pelukan, kakek tidak boleh mencium cucu, ketemu orang tua tidak boleh sungkem cium tangan. Apakah ini tidak sama halnya dengan dulu, nggak tahu berapa ribu tahun yang lalu, manusia itu bermain bersama hewan, bermain hidup berpapasan, sama-sama minum air di sungai mungkin ya. Jadi generasi berikutnya itu mereka tidak kenal lagi. Sama seperti kita tidak kenal lagi kehidupan alamnya dulu nenek moyang kita alami. Itu mengerikan, Sesiung Setia. Next PPT. Pilihan bijak harus dapat dipertanggungjawabkan pada seisi alam semesta. Pertanggungjawabkan apa? Yaitu pada makhluk lain, pada spesies lain, pada seisi deh. Kata master, kita harus menghormati saat kita menengadahkan kepala ke atas, kita harus menghormati langit. Dan kita harus bertobat pada seisi alam semesta. Lantas mengapa ya kita tidak bisa bervegetarian? Sangat banyak orang tidak bisa bervegetarian. Karena merasa bukan prioritas. Sebenarnya semua hanyalah sebuah mindset, Sesiung Setia. Banyak sekali makanan, kita beruntung ya. Banyak sekali makanan Indonesia itu sudah vegetarian. Lodeh, pecel, gulai nangka, ketoprak, perkedel, dan masih banyak lagi. Yang enak sebenarnya hanya bumbunya sih, Sesiung Setia. Bayangi ya, sekarang disajikan sepotong ayam, mentah ini, udah potong bagus-bagus, paha, enak enggak? Apakah kita bisa makan? Tempe sebenarnya adalah makan mewah yang penuh gizi, yang murah, yang mewah dalam arti gizinya ya, melebihi segala macam daging. Nah, saya ingin sharing, sebenarnya itu semua adalah mindset, cara pola pikir kita. Saya dulu, kalau disuruh makan tempe, mentah, kita bilang mentah, itu sebenarnya tempe itu nggak mentah, Sesiung Setia. Udah dikukus kedelainya sebelum dibuat, difermentasi. Kalau bayangin dulu, saya disuruh makan tempe mentah ya, tanda kutip, nggak mungkin. Tapi setelah saya mempelajari tempe, saya tahu begitu bagus gizinya, begitu bermanfaat bagi tubuh saya. Waktu itu saya coba makan, kok enak sekali ya. Enak sekali, benar-benar nikmat di lidah itu loh. Sesiung Setia. Jadi saya sadar, itu mindset saya.
saya udah butuh tempe ini karena saya kan vegetarian. Protein yang sangat bagus dapat dari tempe. Nah, saya sadar, saya butuh. Mindset saya, prioritas saya ini harus saya makan tempe. Tempe itu otomatis enak di lidah saya. Hati, pikiran, tubuh kita bisa menerimanya. Ya, kalau saja, saya yakin kalau saja rumah potong sekarang itu berdinding kaca tembus pandang, saya yakin sekali manusia kita sebenarnya punya welas asih. Manusia ini tinggi welas asihnya. Manusia yang berbudaya dan berpendidikan, saya yakin tidak akan tega menelan mayat-mayat mereka, Sisyong Seje. Itu saya sebut mayat, maaf. Karena itu adalah makhluk yang sudah mati, tidak bernyawa, kemudian kita membiarkan perut kita menjadi kuburan massal mereka. Coba kita renungkan. Ada keluarga saudara yang meninggal, orang yang sangat kita cintai, suami atau istri pun, dia bilang, tolong dong, saya malam ini boleh nggak inap di garasi aja, di luar aja. Nggak boleh. Cepat-cepat kita kuburkan, kita singkirkan. Maaf tanda kutip, kita singkirkan. Tapi mayat-mayat makhluk lain itu, kita dengan uang membelinya, kemudian kita dengan sangat seperti harta karun kita simpan baik-baik di kulkas, takut busuk. Ya, dan kita biarkan usus kita, perut kita menjadi kuburan massal mereka. Coba deh, manusia apakah sudah semerosot itu daya pikirnya? Kalau saja usus kita dapat berbicara Sisyong Seje, saya yakin dia akan berteriak, tolong, 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 stop. Jangan lagi masukin racun dan sampah. Ini bukan saya yang bicara, ini bisa di Google. Sekarang sangat bebas mencari informasi bagaimana beracunnya makanan, daging yang disuntik, hewan itu dipaksa, apa pakan mereka. Semua ada Sisyong Seje. Pasti usus kita, perut kita akan teriak. Ya, kalau saja kita sadar betapa industri peternakan itu adalah penyebab terbesar global warming. Saya yakin kita akan sedikit sadar. Makanya coba cari di Google apa penyebab global warming. Itu kontribusi terbesar adalah industri peternakan. Bukan mobil, bukan pabrik loh. Jadi saya yakin manusia akan berusaha bervegetarian kalau mereka sadar. Dan mindset mereka ada di sana. Ayolah Sisyong Seje, Bapak Ibu, jangan biarkan sepotong lidah ini menguasai akal sehat kita. Bervegetarian akan sehat, akan lebih sehat. Itu juga dapat dicari secara saintifik. Tadi Prof. Susianto, beliau seorang ahli loh. Kalau kata-kata dia tidak dipercaya bagaimana lagi? Ya, terutama di masa COVID begini. Dan juga lebih irit untuk kantong kita. Berapa sih harga sekilo daging sapi dan dibandingkan harga sebatang tempe dan tahu? Gizinya sama, itu dapat dicari. Bahkan lebih baik gizi di tempe. Dapat dicari di Google. Kunjungi website Prof. Susianto. Dan tidak beban moral. Kita makan tidak hutang nyawa. Lebih bahagia, Sisyong Seje. Itulah yang dapat dipertanggungjawabkan pada seisi alam. Susah nggak sih? Sebenarnya tidak susah. Kita coba nonton video berikutnya. Silakan.
Ya, lucu sekali ya videonya Sesiung Sece. Si Piggy padahal simple kan. Kalau dia mau makan roti, tadinya dia goyang-goyang aja, itu bisa jatuh. Tapi kadang sama seperti bervegetarian, kita mikir aja udah kayak ribet ya. Aduh, masa apa ya? Padahal makanan kita banyak, seperti saya sebutkan tadi. Nah, Sesiung Sece, jangan menyerah. Jangan menyerah seperti Piggy itu, walaupun akhirnya dia tidak berhasil, tapi dia tidak menyerah. Tentu dalam hal vegetarian kita tidak berharap berakhir seperti itu, Sesiung Sece. Karena dari awalnya kalau kita tidak mikir ribet, anti ribet, itu gampang kok. Sesiung Sece, terakhir kita mengikat ini harapan nanti. Harapan kita apa? Harapan kita adalah COVID segera berlalu. Mulai benar ya, Sesiung Sece. Itu harapan kita. Kalau gitu, ayo kita lakukan mulai sekarang. Himbauan Master, kalau Sesiung Sece ada dengar ceramah Master belakangan ini sejak COVID, beliau selalu mengatakan tidak ada obat resep apapun, tidak ada teori apapun, ayolah bervegetarian. Karena itu tanda kutip bukan orang vegetarian nggak bisa kena COVID loh. Bukan orang vegetarian itu orang suci atau bagaimana. Ini pandemik sudah terlalu besar. Jadi kalau semua orang sesuai apa yang dikatakan Prof. Susianto, menghindar dari makanan hewani, memberi mereka kebebasan, saya yakin alam ini kan bekerja, Sesiung Sece. Kita kalau baik pada alam, alam akan baik pada kita. Master bilang, hanyalah vegetarian dengan energi positif. Karena saat bervegetarian timbul welas asih, kita memberi kehidupan pada makhluk lain, maka akan timbul energi positif yang akan melawan semua energi negatif. Sekian sharing saya hari ini. Maaf kalau tidak berkenan dan semoga bermanfaat. Kan Sesiung Sece.